Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Revalugi Bertonomika dengan NIM G021 201 048. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau yang menjadi final test kami dari mata kuliah pengantar ilmu pertanian kelas B. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja. Nah, tata niaga pertanian. Tata niaga pertanian atau kadang disebut pemasaran produk-produk pertanian, pengertiannya itu kadang berbeda atau hal itu bisa terjadi karena cakupannya yang sangat luas. Nah, di sini sebelum kita masuk pengertian tata niaga secara luas, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu tata niaga dalam aspek ilmu ekonomi. Nah, di sini kita akan membedah tata niaga menjadi dua kosakata, yaitu tata dan niaga. Nah, tata di sini artinya yaitu aturan, sedangkan niaga yaitu dagang. Nah, jika digabung jadilah kesimpulan yaitu aturan permainan dalam perdagangan barang-barang yang kadang kita sebut pemasaran atau marketing. Nah, di sini saya mengambil 3 pengertian tata niaga secara luas dan saya simpulkan menjadi 3 saja. Yang pertama yaitu tata niaga adalah keragaan dari semua aktivitas bisnis dalam mengalirkan barang atau jasa dari petani produsen atau petani penghasil sampai ke konsumen akhir atau pengguna akhir. Nah, di sini tata niaga menjembatani gap atau hubungan antara petani produsen dengan konsumen akhir. Baik, pengertian yang kedua yaitu tata niaga pertanian adalah serangkaian fungsi yang diperlukan dalam menggerakkan input atau produk dari tingkat produksi primer atau awal hingga ke konsumen akhir atau pengguna akhir. Nah, yang ketiga yaitu tata niaga pertanian adalah suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem dari fungsi-fungsi tata niaga, di mana fungsi-fungsi itu terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Baik, rangkaian fungsi-fungsi tersebut merupakan aktivitas bisnis dan merupakan kegiatan yang produktif karena meningkatkan atau menciptakan nilai tambah atau value added guna bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Nah, tata niaga atau pemasaran pertanian juga merupakan salah satu dari subsistem agribisnis. Nah, kita masuk ke dalam analisis tata niaga pertanian. Analisis tata niaga pertanian di sini saya mengambil 4, yaitu terdiri dari pertama pendekatan fungsi, yang kedua pendekatan kelembagaan, yang ketiga pendekatan sistem yang terdiri dari input output system, power system, communication system, dan the behavioral system for adapting to internal and external change. Dan yang terakhir yaitu pendekatan SCP atau struktur, conduct, dan performance approach. Pendekatan fungsi terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Di mana fungsi pertukarannya itu adalah kegiatan yang memperlancar perpindahan hak milik barang dan jasa yang dipasarkan, terdiri dari fungsi pembelian dan penjualan, yang dimana maksudnya di sini yaitu dimana pembeli membeli barang dari penjual, begitupun sebaliknya penjual menjual barang kepada pembeli. Itulah yang dinamakan perpindahan hak milik barang dan jasa. Yang kedua yaitu fungsi fisik. Nah, fungsi fisik di sini yaitu semua tindakan yang langsung berhubungan dengan barang dan jasa atau produk yang dijual maupun dibeli, sehingga menimbulkan kegunaan tempat, bentuk, dan waktu, yang terdiri dari fungsi penyimpanan, pengangkutan, dan fungsi pengolahan. Nah, yang terakhir yaitu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas yaitu semua tindakan yang bertujuan memperlancar kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen atau penghasil dan pengguna. Nah, terdiri dari standarisasi atau grading atau kadang biasa kita disebut standar jual dan standar beli.
tergantung dari konsumen dan produsen. Lanjut, pendekatan kelembagaan atau the institutional approach. Nah, pendekatan kelembagaan adalah berbagai organisasi bisnis atau kelompok bisnis yang melaksanakan aktivitas bisnis atau fungsi-fungsi tata niaga. Nah, kelompok kelembagaan sendiri terdiri dari satu, yaitu pedagang perantara atau merchant middleman yang memiliki dan menguasai produk, yaitu pedagang eceran dan pedagang grosir. Yang kadang kita lihat yaitu pedagang yang membeli barang langsung dari pusatnya dan menjual eceran atau dijual terpisah dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, selanjutnya yaitu agen perantara atau agen middleman, yaitu agen yang hanya menguasai produk, yaitu broker dan komisioner. Komisioner yang berarti survei yang sudah digunakan untuk mengetahui apa yang disukai oleh pembeli maupun penjual, sehingga kita bisa menganalisis keuntungan yang kita dapat. Nah, yang terakhir yaitu spekulator atau speculative middleman, adalah pedagang perantara yang membeli atau menjual produk untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan adanya pergerakan harga. Nah, maksudnya pergerakan harga di sini yaitu spekulator ini kadang menyimpan barang terlebih dahulu, namun harus lebih mengefisienkan waktu karena barang-barang pertanian itu bersifat mudah busuk. Jadi ia harus memanfaatkan waktu. Kadang dia menyimpan barang tersebut karena menunggu produk tersebut harganya naik sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, lanjut yaitu pengolah dan pabrikan atau processor and manufacturers, adalah kelompok bisnis yang aktivitasnya menangani produk dan mengubah bentuk, yaitu bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir. Maksudnya yaitu misalnya dia mengolah padi menjadi beras, maupun padi diolah lagi menjadi beras menjadi nasi goreng itu. Nah, yang terakhir yaitu organisasi pendukung atau facilitative organization yang membantu memperlancar aktivitas tata niaga, misal peraturan-peraturan pemerintah, pelelangan, dan asosiasi importir dan eksportir. Nah, inilah yang kadang membantu suatu barang diimpor maupun diekspor, dan juga pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan itu guna untuk tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian baik itu untuk produsen maupun konsumen. Nah, pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan SCP, yaitu pendekatan organisasi pasar yang mencakup atau mengkombinasikan semua aspek dari sistem tata niaga, di mana S itu market struktur, C itu market conduct, dan P itu market performance. Nah, market struktur dapat diartikan sebagai karakteristik dari produk maupun institusi yang terlibat pada pasar tersebut, yang merupakan resultan atau saling mempengaruhi dari market conduct atau perilaku pasar, dan mempengaruhi market performance atau peragaan pasar. Nah, selanjutnya yaitu market struktur dapat diartikan sebagai tipe atau jenis-jenis pasar. Misalnya pasar tradisional, pasar modern. Lanjut, market conduct, yaitu perilaku partisipan, baik itu pembeli dan penjual. Strategi atau reaksi yang dilakukan partisipan pasar secara individu atau kelompok dalam hubungan kompetitif atau bersaing atau negosiasi atau penawaran terhadap partisipan lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Tujuannya kadang itu keuntungan dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu fokus dari pemasaran pangan yang kompetitif. Fokus dari pemasaran pangan yang kompetitif terbagi dari beberapa hal. Antara lain yang pertama yaitu kebebasan konsumen memilih yang diinginkan untuk dikonsumsi. Nah, artinya di sini konsumen tidak sembarang membeli produk. Dia hanya membeli produk yang dibutuhkan saja. Jadi produsen harus mengetahui apa yang lebih diinginkan oleh para konsumen.
Yang kedua yaitu kebebasan perusahaan untuk mengembangkan produk baru dan pemasaran yang sesuai. Di mana di sini perusahaan-perusahaan harus berusaha mengembangkan produk, tidak hanya stuck di situ, agar sesuatu produk yang mereka hasilkan itu dapat laku dan mendapatkan keuntungan. Ketiga itu kebebasan perusahaan baru masuk ke industri. Keempat, kebebasan petani membuat keputusan apa dan bagaimana produksi. Maksudnya di sini petani mempunyai hak andil dalam membuat keputusan apakah produk tersebut diolah menjadi seperti ini, seperti itu. Petani punya hak andil dalam hal itu. Yang kelima yaitu kebebasan pembeli dan penjual bersama-sama dalam tawar-menawar untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dalam pertukaran. Jadi kadang kita lihat ibu-ibu di pasar itu menawar barang, itu bukan sesuatu yang salah karena setiap konsumen mempunyai kebutuhannya masing-masing, dan kadang hal itu dilakukan untuk tidak mendapatkan kerugian. Nah, efisiensi tata niaga pertanian. Efisiensi tata niaga merupakan ukuran dari perbandingan atau rasio dari nilai output dengan input tata niaga. Nilai output merupakan penilaian dari konsumen terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Penilaian tersebut tidak hanya secara fisik tetapi juga penilaian dari atribut-atribut produk atau jasa tersebut yang menciptakan nilai kepuasan bagi konsumen. Sedangkan nilai input adalah semua biaya tata niaga yang timbul karena ada sistem tata niaga tersebut. Termasuk ke dalam biaya tata niaga adalah keuntungan yang diterima lembaga-lembaga tata niaga. Nah, selanjutnya yaitu efisiensi tata niaga pertanian. Efisiensi operasional adalah bagaimana rasio I sampai O. Salah satu indikator yang dapat mengkaji margin tata niaga dan farmer share. Nah, efisiensi operasional itu terbagi atas dua, yaitu marketing input dan marketing output. Nah, yang kedua yaitu efisiensi harga. Efisiensi harga di sini yaitu suatu kondisi harga di mana konsumen menyenangi dan adanya alternatif pilihan bagi konsumen maupun produsen atau penjual. Perbedaan harga atau price yang ada di sistem pasar yang berbeda menjadi nilai yang berbeda dan adanya alternatif pilihan konsumen. Itu saja presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, maafkan. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum.